Ah, kakak senior, aku hanyalah seorang penyapu. Kau salah orang. 1300 tahun, 13 reinkarnasi. Akhirnya aku bertemu denganmu. Ah, jangan mendekat. Jangan mendekat. Suamiku. Jangan takut. Orang-orang yang menyakitimu dulu, aku mencabut akar spiritual mereka satu persatu, menanamnya di depan makamu, membentangkan jalan reinkarnasi untukmu. Semua hal yang akan menyebabkanmu direnggut, aku juga menghancurkannya hingga tak bersisa. Di dunia ini, tidak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kamu benar-benar gila. Orang gila. Suamiku. Kau bilang aku orang gila? Ya. Demi dirimu, aku mematahkan tulang dewiku sendiri, menghancurkan kultivasiku sendiri, mempertaruhkan seluruh kehidupanku. Tapi bukan untuk mendengar kau berkata, kau tak mengenaliku. Astaga. Ah, suamiku, maafkan aku. Maafkan aku, maafkan aku. Aku hanya mendengar kau tak mengenaliku. Aku tak bisa mengendalikan diriku. Kau memanggilku orang gila, panggil apapun tak apa. Jangan tinggalkan aku, boleh ya? Lihatlah. Terkunci. Seluruh kehidupanmu terikat padaku. Bahkan jika kau berlari ke ujung sungai Wangchuan, kau akan selalu menjadi milikku. Suamiku, siapapun yang berani merebut orangku, akan kubuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Akan kubuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Lepaskan aku. Bermimpi. Siapa? Kakak senior Qin adalah aku, murid dari aula urusan luar, diutus untuk mengantarkan jatah bulananmu. Sejak kapan aula urusan luar begitu sopan, mengantar jatah secara pribadi? Dan bulan ini, bukankah sudah dibagikan? Mengapa begitu banyak? Ini bahkan lebih baik daripada jatah murid sekte dalam. Kakak senior Qin ini apa namanya? Bulan depan masih ada satu pil yayasan. Aku akan mengantarkannya kepadamu tepat waktu. Ini atas perintah siapa? Kakak senior Jiang Lian yang memerintahkannya. Bukan mimpi, ini nyata. Aduh. Kakak senior Qin, kakak senior Qin. Jika kamu tidak mengambilnya, aku tidak bisa menyelesaikan tugas. Aku tidak mau menjadi suami wanita gila itu. Aku harus lari, sejauh mungkin. Tidak boleh lewat pintu. Aduh. Jika kamu berani lari lagi, aku akan mematahkan kedua tangan dan kakimu, memasukkanmu ke dalam gu jiwa, menaruhmu di samping bantal malamku. Bahkan jika kau hanya tersisa sehelai jiwa, kau tetaplah suamiku. Benar kan? Telanlah, ramuan ini terlihat tidak benar. Aku tidak mau menelannya. Ini adalah pil 7 harta sari jiwa. Satu pil ini bisa membuat manusia biasa terlahir kembali. Obat suci ketiga sekte yang langsung menaikkan ke tahap dasar. Baiklah gelombang. Turunlah duduk di sampingku. Baiklah gelombang, olah ramuan ini. Aku tidak akan membiarkan suamiku memiliki kekuatan yang terlalu lemah, diganggu oleh kucing atau anjing manapun. Mulai hari ini, kau akan tinggal bersamaku. Aku akan membimbingmu berlatih secara pribadi. Kompetisi sekte 3 bulan lagi. Aku ingin kau dari sekte luar. Kekuatan obat dari pil 7 harta pengumpul dewa mulai bereaksi. Mengapa begitu kuat? Aku harus segera menyerapnya. Habis sudah, efek obat ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menyerapnya sama sekali. Aku akan meledak. Dasar bodoh. Bahkan tidak bisa melakukan panduan paling dasar. Tapi tidak apa-apa.
Di kehidupan ini aku pasti akan melindungimu dengan baik. Tidak membiarkan tragedi terulang kembali. Tidak akan pernah. Sudah dengar? Murid pelayan bernama Qin itu beruntung sekali. Lebih dari sekadar keberuntungan. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak magang Jiang Lian menemukannya di tepi sungai kecil di belakang gunung. Tatapan itu seolah ingin memakan orang. Aku dengar kakak magang Jiang Lian menyatakan cintanya padanya di depan umum. Mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya dia tidak akan menikah dengan siapapun selain dia. Kau terlalu banyak membaca cerita, bukan? Bagaimanapun dia telah menjadi incaran para murid sekte dalam itu. Akan ada pertunjukan menarik. Aku juga pernah menjadi kebanggaan sekte. Demi mengejar kakak murid Jiang, aku membeli berbagai harta karun langka untuk membuatnya senang. Hasilnya dia bahkan tidak melihatku dan menyuruhku pergi. Kenapa pelayan rendahan itu bisa membuat kakak murid Jiang memberinya pil dan bahkan membimbing latihannya secara pribadi? Cari tahu latar belakangnya sampai tuntas. Aku ingin melihat apa yang membuatnya begitu istimewa. Tingkat ke-9 Key Refining. Dalam 3 hari langsung dari tingkat 3 ke tingkat 9 Key Refining, pil 7 harta ekstraksi jiwa itu sungguh mengerikan. Tidak. Aku belum mencapai tahap fondasi. Tanpa tahap fondasi, aku tidak bisa terbang. Jika tidak bisa terbang, aku hanya bisa berlari dengan kaki. Kedua kakiku sama sekali tidak bisa lari dari wanita gila itu. Bahkan menyuruhku ikut kompetisi sekte. Aku mana bisa bertarung. Begitu naik panggung, aku pasti akan dipukuli sampai setengah mati. Tidak bisa. Aku harus mencari cara untuk kabur. Bagus, sepertinya semuanya sudah terserap. Kakak-kakak senior, selamat pagi. Kakak senior, kita mau kemana? Mau berendam. Kakak senior, aku belum siap secara mental. Qin, lepaskan tanganmu. Beraninya kau memegang tangan adik senior Jiangku. Kakak senior. Adik senior Jiang pelayan rendahan ini mana bisa dibandingkan denganku. Kau bersamanya akan merusak reputasimu. Kenapa kau masih melindunginya? Apa urusanku denganmu? Bagaimana bisa kamu begitu dingin padaku? Baiklah kalau begitu, hari ini aku akan melenyapkannya. Kakak senior Zhao, ini bukan masalahku. Lihatlah. Aku juga tidak melakukannya dengan sukarela. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Kau ingin mati? Kakak junior, Jiang, mengapa kamu masih melindunginya? Pria murahan sepertinya. Sekilas terlihat bukan orang baik. Jangan sampai kamu terpesona olehnya. Teknik pedang api berkobar. Hati-hati. Itu Zhao Tuo, ketua pengadilan penegak hukum, seorang ahli di tahap akhir pendirian yayasan. Ya ampun, kakak senior Jiang Lian, dia benar-benar menjepitnya hanya dengan 2 jari. Ini kekuatan monster macam apa ini? Kau kultivasimu? Kau bukan puncak tahap yayasan? Inti emas hancur, kultivasi musnah total. Kau lihat. Aku akan membunuh siapa saja. Kau milikku. Tak seorang pun bisa merebutmu dariku. Orang gila ini begitu kuat. Bagaimana dia bisa menyukaiku? Jalankan teknik King San untuk melindungi tubuh. Mengisolasi aliran udara. Hahaha. Ternyata pemandangan di langit begitu indah. Kakak senior, ini di mana? Ini istana peri yang kubangun untukmu. Bagaimana menurutmu? Kau suka? Mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Kakak senior itu, aku seorang murid pelayan tinggal di sini. Tidak pantas kan? Aku bilang pantas ya pantas. Itu kamarmu. Aku sudah menyuruh orang membersihkannya. Jika ada yang kurang, katakan saja padaku. Habislah sudah. Tempat ini ribuan zang dari tanah. Jangan harap bisa lari. Ikuti aku dulu. Lepaskan pakaianmu. Kakak senior, kau mau melakukan apa? Kau terlalu kotor. Aku tidak suka. Kakak senior, palingkan kepalamu. Suamiku, datanglah menggosok punggungku.
Kau tampil dengan baik. Kenakan pakaian baru. Datanglah ke aula utama menemuiku. Aku sudah baik. Bagus. Ini adalah teknik kelas surga dan pedang kelas artefak spiritual. Gunakan pedang ini dulu. Nanti jika ada yang lebih baik, aku akan menggantinya untukmu. Setiap hari makan apapun yang kau mau. Inginkan apapun, aku akan memberikannya. Rasanya cukup baik. Hanya saja kesadaran wanita gila itu. Apapun yang kulakukan dia mengunciku. Bahkan tidak ada ruang. Sungguh menyusahkan. Suamiku, jika kamu suka makanlah lebih banyak. Semua itu adalah makanan spiritual yang aku siapkan untukmu berlatih. Aku akan segera membantumu meningkatkan kultivasimu. Hanya saja aku merasa sedikit tidak nyaman sekarang. Tunggulah aku sebentar lagi. Setelah aku sembuh, aku akan datang membawamu berlatih. Hei, wanita gila ini, ada apa? Bunuh-bunuh mereka. Jangan. Selamatkan aku, energi iblis. Ternyata dia berlatih ilmu iblis. Dia sedang dilanda serangan balik dari iblis dalam. Haruskah kita peduli padanya? Apa yang sedang aku pikirkan? Saat ini dia tak peduli padaku. Ini adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Formasi. Dia ternyata telah memasang formasi di seluruh istana surgawi. Tidak berguna. Formasi pengunci naga 9 langit ini. Bahkan jika seorang kultivator Yuan Ying datang, dia tidak akan bisa keluar. Kau benar-benar ingin meninggalkanku? Buah yang dipaksakan tidak manis, kakak senior. Bahkan jika kau menahanku di sini, apa gunanya? Buah yang dipaksakan? Kau tidak mengerti. Kau tidak mengerti apapun. Apa maksudmu? Sejak hari itu, kakak senior seolah menghilang. Tak pernah muncul lagi. Kakak, apa yang terjadi padamu? Selama beberapa hari kakak menghilang. Aku juga menemukan para pelayan tidak bergerak. Dan mereka semua terlihat hampir sama. Aku juga menemukan burung bangau di sini. Terbang di waktu dan tempat yang sama setiap hari. Bahkan frekuensi kepakan sayapnya sama. Bahkan kolam petir di belakang gunung. Titik jatuhnya petir tidak pernah berubah. Kakak, ikuti aku. Cairan roh 10.000 tahun. Harta karun yang dapat memandikan sumsum tulang hanya dengan setetes. Kau malah mengisi satu kolam. Mengapa kau terpaku? Jalankan teknik kultivasimu. Sempurnakan mereka. Lalu temui aku di platform awan. Kakak, aku datang. Perhatikan baik-baik gerakan pedang yang akan aku tunjukkan. Perhatikan, aku hanya akan menunjukkannya sekali.
Pedang ini ternyata mengandung kebenaran alam semesta. Pahamilah. Kapan kau memahaminya? Datanglah menemuiku lagi. Wanita gila ini, meskipun bertindak sewenang-wenang, obsesif dan gila, namun dalam perjalanan kultivasi, pemahaman dan bimbingannya adalah yang terbaik. Seolah-olah dia tahu segalanya. Bentuk awal niat pedang. Bagus, syukurlah kau tidak terlalu bodoh. Dasarmu sudah kokoh, namun pengalaman bertarungmu masih jauh. Kakak magang Jiang Lian, 3 bulan lagi akan ada kompetisi sekte. Jika kau bisa mendapatkan peringkat pertama di luar sekte dalam kompetisi, aku akan mempertimbangkannya. Aku kabulkan satu permintaanmu. Sungguh, permintaan apapun, asalkan aku bisa melakukannya. Jika aku jadi nomor 1, meminta dia melepaskan aku pergi. Apakah kamu akan setuju? Agar kamu punya motivasi yang cukup, aku mencarikanmu seorang rekan tanding. Rekan tanding. Mulai hari ini, hingga kompetisi dimulai, setiap hari kamu harus bertarung dengannya sekali. Kapan kamu bisa mengalahkannya? Kapan kamu akan makan? Jiang Lian. Jiang Lian. Dasar kau wanita gila, aku tidak akan selesai denganmu. 3 bulan telah berlalu. Akhirnya aku menunggumu. Perlombaan sekte akhirnya dimulai. Selama aku masuk 10 besar, aku akan bisa menjadi murid dalam. Aku pasti akan mencapai puncak. 3 bulan lalu itu, murid pelayan yang beruntung dilirik oleh kakak Jiang Lian. Kudengar dia sudah mencapai tahap yayasan. Kau mencari mati? Kudengar Kim itu diculik paksa oleh kakak Jiang Lian. Disiksa siang dan malam. Aku bisa mendengar rintihannya di malam hari. Kim, jangan sampai aku bertemu denganmu. Jika tidak, aku pasti akan mencincangmu menjadi debu. Aduh, telah disiksa oleh pria bertanduk selama 3 bulan. Sekarang masih dibenci oleh orang-orang ini. Aku terlalu menderita. Terlalu kacau, perlu lebih lugas. Turnamen besar aku siap. Diam. Turnamen besar sekte. Area kompetisi luar dimulai sekarang. Semua murid yang berpartisipasi sesuai nomor giok untuk naik ke arena bertanding. Gerakan orang-orang ini terlalu lambat. Aku merasa mereka tidak sekuat Minotaur sebelumnya. Selanjutnya, nomor 138 Kim melawan nomor 270 Zhang Kuang. Dia adalah murid pekerja kasar itu. Nah, kau Qin Duo. Kau berani sekali. Berani menyentuh wanita kakak senior Zhao. Kakak senior Zhao? Zhao Tuo yang telah dilumpuhkan itu. Sepertinya ini balas dendam. Jika kau berlutut dan bersujud 3 kali sekarang, aku bisa mempertimbangkan. Aku hanya akan mematahkan 1 kakimu. Kakak senior Zhang perkasa. Akan kuberi pelajaran pada bajingan ini. Agar dia tahu, kakak senior Jiang bukan untuknya. Banyak bicara, jika ingin bertarung, bertarunglah. Mencari mati, tinju harimau mengamuk. Kakak senior Zhang ternyata sudah mencapai puncak tahap awal pembangunan fondasi. HMPH. Seorang puncak tahap awal pembangunan fondasi yang tertekan oleh 1 pedang. Telah ditekan hanya dengan 1 pedang. Qin menang. Terima kasih telah menahan diri. Sepertinya aku sudah menjadi sasaran. Pertandingan berikutnya Qin melawan Jisoo nomor 300. Anak muda, nasibmu buruk. Kau telah menyinggung orang besar, jangan salahkan aku. Lai Mot Chieuna. Sao ten tenai lai kota dit chuin teseti. To cheng pai la tuat dit chuin chinguyen an moi ko sao. Kong pai dit chuin teseti. La tese do chua han kua en han.
Aku mengaku kalah. Tetua perutku sakit. Aku tidak bisa bertarung lagi. Ini juga bisa. Sekelompok pecundang ini tidak ada yang berani bertarung. Bertarung apanya? Kau tidak lihat bagaimana Ten itu mengalahkan Zhang Kuang dalam sekejap? Kalau saja dia bertindak lebih kejam. Sekarang rumput di atas makam Zhang Kuang sudah setinggi 2 meter. Kakak Jiang melatih Ten ini seperti apa? Hanya 3 bulan sudah begitu hebat. Aku masih ingin bertarung beberapa ronde lagi. Untuk menguji hasil latihanku selama 3 bulan ini. Sekumpulan sampah. Murid luar sampai merosot begini. Bahkan tidak punya keberanian untuk naik ke panggung bertarung. Martabat sekte, kalian semua telah mencorengnya. Kemarilah, biarkan aku melihat seberapa hebat dirimu. Wow. Kakak senior murid inti di tahap Jindan. Bahkan harus turun tangan langsung menghadapi murid luar. Ini terlalu menindas. Keponakan Zhao ini tidak sesuai aturan. Turnamen sekte melarang murid inti mencampuri pertandingan murid luar. Aturan. Adikku dirugikan olehnya hingga seluruh kultivasinya hancur. Hidup lebih buruk dari kematian. Kau sekarang berbicara aturan padaku. Lalu bagaimana dengan adikku? Zhao Qian, betapa angkuhnya dirimu. Orangku. Kau berani menyentuhnya, Paman Jiang. Dia menghancurkan adikku. Dendam ini takkan terhapus. Maksudmu semut yang tak punya mata itu? Aku tak membunuhnya saja sudah karena kita sesama murid. Sekarang kau juga ingin menyusulnya? Wanita gila ini benar-benar bisa melakukan apa saja. Aku tak berani. Pergi. Qin, kau tunggu saja. Lalat yang mengerumuni, jangan sampai merusak suasana hati. Kompetisi sekte hari ini berakhir sampai di sini. Murid luar tingkat. Siapa yang punya keberatan? Bagus sekali. Kita pulang. Dengan statusmu saat ini, kau bisa naik ke lantai 3. Tapi itu belum cukup. Ada ini. Kamu bisa naik ke lantai 7. Lantai 7. Di dalamnya pasti tersimpan semua teknik kelas surgawi kan? Pergilah. Aku akan menunggumu di luar. Wanita gila ini. Obat apa yang dia jual? Teknik matahari agung Cutian. Teknik bekuk iblis Swanbing. Tubuh petir 9 putaran. Nama-nama ini ternyata begitu gagah perkasa. Namun bukan yang aku cari. Catatan keagungan tanpa perasaan. Seni terlarang kuno. Metode kultivasi jiwa. Berbahaya tak terduga. Hati-hatilah. Catatan. Tubuh bayangan dan tubuh asli terhubung dalam pikiran. Namun bisa eksis secara mandiri. Jika tubuh asli mati, jiwa dapat berpindah seketika. Mewujudkan perpindahan jiwa dan penguasaan raga. Mencapai keabadian semu. Selama berhasil menguasai tubuh bayangan, aku bisa menyerahkan tubuh bayangan itu pada wanita gila itu untuk bermain. Sedangkan aku akan melepaskan diri, melarikan diri jauh. Yang tertulis di sini adalah peristiwa besar sejak berdirinya Sekte Kingsan. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dunia ini mengalami bencana besar. Iblis dari luar angkasa menyerbu. Ribuan binatang buas mengamuk. Sekte Kingsan bersama sekte-sekte lain bertempur selama berbulan-bulan. Menderita kerugian besar, namun harapan tipis. Harapan tipis. Saat genting, seorang murid dari Sekte Kingsan, Qin Jue, jalan pedang tak tertandingi, menjelma menjadi pedang, binasa bersama Raja Iblis. Baru saja menang. Qin Jue adalah orang yang penyendiri, memiliki hubungan dekat dengan adik seperguruan Jiang Lian. Setelah kepergiannya, Jiang Lian sangat berduka, sifatnya berubah drastis. Kemudian berlatih seni sihir, ditekan oleh ketua sekte sendiri di tebing renungan. Bagaimana ini mungkin? Untuk kekasihku, untuk cuiku, untuk cintaku kakak senior Qin Jue, Jiang Lian. Aku tidak ingin menjadi abadi, aku tidak ingin jalan agung. Bahkan jika aku jatuh ke jalan iblis, aku pasti akan menemukanmu lagi. Hah?
Jadi begitu. Jadi begitu. Ada apa denganmu? Jiwa ilahimu, mengapa begitu kacau? Jiang Lian, kau adalah... Untuk cintaku. Bagaimana kau bisa memiliki lukisan ini? Aku tidak tahu. Aku menemukannya di sebuah kitab kuno di dalamnya. Kau ingat? Hanya ingat sedikit. Itu. Kau akan membenciku karena bertindak sendiri. Akan membenciku karena berlatih sihir. Apakah kamu takut padaku? Apakah kamu ingin meninggalkanku? Aku harap kamu tidak lagi terobsesi dengan masa lalu. Jalani hidupmu sendiri. Dia yang dulu itu pada akhirnya telah tiada. Tidak akan kembali. Diriku yang sekarang pada akhirnya bukanlah dia. Tidak, bukan begitu. Aura milikmu, jiwa milikmu. Kamu adalah dia. Kamu adalah dia. Ah. Ah. Tenanglah. Cepat tenangkan hatimu. Jiang Lian. Ah. Jiang Lian, Jiang Lian. Qin, jangan tinggalkan aku. Aku telah mencarimu begitu lama, tapi aku tidak dapat menemukanmu sama sekali. Jiang Lian. Para tetua telah tiba. Energi iblis yang begitu kuat. Jiang Lian akan terbunuh seketika. Apa yang harus kulakukan? Liana, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia telah kehilangan kendali. Kita harus mencari cara untuk memanggilnya. Tidak sudah terlambat. Tetua dia hampir sepenuhnya termakan iblis. Jika dia termakan iblis, kita semua tidak berdaya untuk menekannya. Seluruh sekte Kingsan akan menderita. Aku membesarkannya sejak kecil. Kakek juga akan memberimu suapan. Bagaimana aku bisa tega melakukannya? Qin Kuai, kamu telah terinfeksi energi iblis. Cepat pergi. Para tetua, pasang formasi. Tuan, aku punya ide. Beri aku waktu sebentar. Energi iblis merasuki jiwa. Tak ada yang bisa diselamatkan. Cepat minggir. Berapa lama kamu perlu? Cukup setengah busuk harum. Kalau begitu, aku beri kamu setengah wangi memukau. Jika gagal, aku terpaksa memusnahkanmu bersama. Saat ini aku hanya bisa bertaruh dengan teknik Tai Sang Wang King Jue, jiwa dan raga bersatu. Jika gagal, aku akan menemani jiwamu binasa. Dewa adalah bayangan, jiwa adalah jembatan. Dengan pikiranku, aku akan menyeberangkan iblismu. Anak muda, apa yang kau lakukan? Jiwa terpisah dari raga. Setelah terkikis energi iblis, tak ada jalan kembali. Pergi. Ah. Ternyata diriku yang sekarang hanyalah sisa jiwa, bukan reinkarnasi, melainkan melekat pada liontin itu. Pantaskah aku merasa akrab? Ternyata catatan terlupakan tertinggi adalah dia untuk mencariku. Merobek jiwa, menciptakan sendiri teknik rahasia. Boleh aku bertanya, apakah sekte Anda memiliki seseorang bernama Qin Jue? Tidak ada. Boleh aku bertanya, apakah sekte Anda memiliki seseorang bernama Qin Jue? Tidak ada. Pernahkah kamu melihat Qin Jue? Qin Jue.
Aku telah mencari seluruh dunia kultivasi. Di mana sebenarnya dirimu? Qin Jue. Di mana kamu? 1000 lubang A. 1000 lubang. 1000 lubang berikan aku buku kehidupan dan kematian Qin Jue. Berikan aku buku kehidupan dan kematian Qin Jue. Aku ingin menemukannya. Kembalikan dia padaku. Tidak apa-apa. Masih ada kesempatan lain. Jiang Lian. Kumohon jangan mencariku lagi. Permisi, pernahkah Anda melihat seorang pemuda dengan alis pedang dan mata bintang bernama Qin Jue? Hilang. Qin Jue. Aku tidak bisa mengingat wajahmu lagi, Qin Jue. Aku belum menemukanmu lagi. Kehidupan selanjutnya, di kehidupan selanjutnya aku pasti akan. Kenangan. Aku sangat lelah. Tapi aku belum menemukanmu. Energi kehidupannya dilahap oleh iblis hati. Hampir habis. Hanya tersisa seutas terakhir. Waktu mendesak. Aku harus segera menemukan hati sejatinya. Tidak di sini. Tidak. Tidak dapat menemukan. Aku tidak dapat menemukan dia lagi. Jiang Lian. Aku di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Kakak senior. Apakah itu kamu? Apakah kamu benar-benar di sini? Aku. Kamu tidak perlu takut lagi. Dan tidak perlu mencari lagi. Kamu bisa melepaskan obsesimu. Aku minta maaf telah membuatmu menderita. Aku akan membawamu pulang. Alang. Qin Jue, di mana kamu? Benarkah itu kamu? Aku tidak bermimpi. Akhirnya menemukanmu. Qin Jue, kita tidak akan terpisah lagi. Ya. Mari kita bangun pondok kecil di sana. Buatlah halaman kecil berpagar. Tanam bunga kesukaanmu. Dan buka 2 bidang kebun sayur. Memelihara beberapa ekor bebek. Di sungai ini aku akan memelihara ikan segar kesukaanmu. Hidup tenang selamanya, mau ya?
Oh iya, aku juga perlu merepotkan nyonya kita terlebih dahulu untuk membantuku membentuk raga yang cocok dengan tanah spiritual. Jika tidak, tubuh rohku ini takkan bisa menemanimu bercocok tanam dan memelihara ikan. Apalagi menemanimu selamanya dalam pelukanku.